Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadhani, NIM 2024 10101116 dari kelas Data Mining A. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa soal tugas dari modul 2 praktikum data mining tentang eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Langsung saja pada soal nomor 1, yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula mana data training dan data testing. Jadi dataset ini merupakan sebuah himpunan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa lampau yang dikelola menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, dan untuk melakukan semua itu diperlukan yang namanya ilmu data mining. Selanjutnya, data training merupakan bagian dari dataset untuk membuat prediksi atau menjalankan suatu fungsi dari sebuah algoritma sesuai dengan tujuannya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan memberikan petunjuk melalui algoritma agar mesinnya itu bisa mencari korelasinya sendiri. Selanjutnya, data testing itu merupakan bagian dari dataset juga yang digunakan untuk melihat keakuratan dan performa serta algoritma yang sudah dilatih atau dijalankan di data trainingnya. Selanjutnya, nomor 2 yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama, agregasi, yaitu penggabungan beberapa atribut data menjadi sebuah atribut. Selanjutnya dilakukan sampling, yaitu pengambilan sebagian data yang mewakili keseluruhan populasinya. Setelah itu, melakukan dimensionality reduction, yaitu pengurangan jumlah atribut. Lanjut feature subset collection, yaitu cara lain mengurangi dimensi dari kata. Setelah itu dilakukan discretization dan binarization, yaitu discretization ini transformasi atribut kontinu menjadi atribut kategorikal. Sedangkan binarization ini dari yang awalnya atribut kontinu akan ditransformasi menjadi atribut biner. Setelah itu dilakukan atribut transformation, yaitu fungsi untuk memetakan sebuah rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru, sehingga tiap-tiap nilai lama itu bisa diidentifikasikan dengan salah satu nilai yang baru. Selanjutnya, jelaskan makna atribut dataset iris dan jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi, dataset iris ini merupakan dataset multivariate yang dikenakan oleh ahli statistika dan biologi Inggris, yaitu Ronald Fisher pada tahun 1936. Dataset ini sangat dikenal di dunia machine learning yang bisa digunakan juga untuk klasifikasi. Kelas dataset ini maksudnya mengkategorikan, dan dataset iris ini terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas iris setosa, lalu iris virginica, dan kelas versicolor. Dan dalam dataset iris ini juga terdapat 150 baris atribut yang kolomnya itu ada 4, yaitu kolom sepal length, sepal width, petal length, dan kolom petal width dalam sentimeter yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, pada Excel bisa dilihat di sini ada pada species name ada 3 kelas, yaitu kelas setosa, kelas virginica, kelas versicolor, dan kelas unknown. Selanjutnya, untuk atributnya ini ada 150 baris. Di sini bisa dilihat 150 baris pada kolom petal width, pada kolom petal length, sepal width, dan sepal length. Lanjut pada soal nomor 4, yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda-beda. Di sini ada kelas setosa, versicolor, virginica, dan kelas unknown. Pertama-tama, import dulu library NumPy seperti pada modul 1 minggu lalu. Import NumPy ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya itu matematis. Dan di sini dialiaskan dalam variabel NP, lalu import juga library Matplotlib. Jadi library Matplotlib ini library yang digunakan untuk memvisualisasikan data, atau bisa juga digunakan untuk membuat plot atau grafik untuk data yang kita punya. Di sini dialiaskan dalam variabel PLT. Lalu dijalankan,
Dan setelah itu saya membuat variabel R untuk menampung nilai-nilai pada dataset iris. Jadi selanjutnya saya panggil dulu library numpy-nya dengan variabel np, lalu memasukkan array-array atau nilai-nilai value-value pada dataset iris-nya. Karena kita diminta untuk array 2 dimensi, maka di sini untuk kurung sikunya ada 2. Di sini juga ada 2. Yang menandakan bahwa array ini 2 dimensi. Setelah itu saya membuat beberapa variabel untuk mendefinisikan baris kelas-kelas pada dataset iris-nya tadi, agar sesuai pada soalnya. Untuk lebih mudahnya, kita lihat pada datasetnya. Pertama, di sini ada variabel setosa dengan memanggil array pada baris dengan indeks 0 sampai indeks sebelum 45, yaitu indeks 44. Jadi di sini setosa ada pada indeks 0 sampai indeks ke 44. Di sini indeks 44. Mungkin agar lebih mudah bisa ditulis aja. Jadi indeks 0 sampai indeks 44. Nah, ini dengan barisnya, kolomnya ini semua kolom. Jadi semua yang ada pada baris indeks ke 0 sampai indeks ke 44. Selanjutnya untuk variabel Virginica di sini ada pada indeks ke 40, baris pada indeks ke 45 sampai indeks sebelum 90, yaitu indeks 89. Bisa dilihat untuk Virginica-nya sampai indeks 89. Selanjutnya untuk versi color ini juga sama. Di sini saya memanggil array pada baris dengan indeks 90 sampai baris pada indeks sebelum 135, yaitu indeks ke 134. Sini bisa dilihat untuk versi color-nya dari indeks 90 sampai indeks ke 134. Lalu untuk unknown sendiri, ini saya memanggil array pada baris indeks ke 135 sampai selesai di semua kolomnya. Selanjutnya, untuk menampilkan kelas yang sudah terpisah-pisah tadi, di sini saya print dulu keterangannya array setosa, lalu panggil variabel setosanya. Untuk Virginica juga sama, print dulu keterangannya array Virginica, dan panggil variabel Virginica yang sudah memanggil array-array pada baris Virginica. Untuk versi color juga sama, unknown juga sama, menampilkan dulu array unknown, lalu memanggil variabel unknown. Kalau dijalankan akan seperti ini. Jadi ini array setosanya, ini array Virginica-nya, ini array versi color, dan yang terakhir ada array unknown. Selanjutnya soal nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, dan biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Jadi kalau dilihat di sini, untuk yang pertama, yang A, di sini kita diminta untuk membuat scatter plot dari kolom sepal length dan petal width. Oke, jadi kalau dilihat pada Excel-nya ini, kolom petal width ini merupakan
Sebentar, kita cora-cora dulu. Untuk petal width ini merupakan kolom dengan indeks 0. Kolom dengan indeks ke 0. Nggak bisa ya. Jadi ini indeks ke 0. Ini indeks ke 1. Ini indeks kedua. Dan ini kolom indeks ketiga. Jadi saya kasih warna biru. Nah, di sini pertama-tama saya membuat variabel X untuk setosa. Jadi bisa dibilang X ini yang sepaleng dan Y-nya itu yang petal width. Jadi untuk setosa itu X-nya ada di indeks ketiga, sepaleng ada di indeks ketiga. Lalu Y-nya itu atau petal width-nya ada di indeks ke 0. Di sini indeks ke 0. Setelah itu, sini saya memanggil variabel, memanggil library matplotlib-nya atau PLT. Lalu sketchernya ini warna merah. Jadi sketcher ini untuk melihat pola hubungan antara dua variabel tadi. Jadi di sini menggunakan warna merah. Selanjutnya untuk versi color juga hampir sama. Untuk Y-nya ini, Y atau sepalengnya ini pada indeks ke-3, untuk versi color-nya ada indeks ke-0. Y versi color ada di indeks ke-0. Untuk virginical juga sama. X virginical di indeks ke-3, kolom indeks ke-3. Dan Y-nya ini ada pada indeks ke-0. Ini semua baris pada indeks 0 ya, karena di sini dijelaskan kalau ini semua barisnya. Lalu sketchernya warna biru atau blue. Selanjutnya untuk kelas anon ini juga sama. Untuk sepalengnya itu atau X-nya itu indeks ke-3 dan Y-nya itu kolomnya indeks ke-0. Lalu di sini menambahkan title, sepaleng dan petal width karena yang dipinta pada A itu sepaleng dan sepal width. Lalu label, menambahkan label, tadi kan yang X sepaleng dan yang Y labelnya petal width. Kalau dijalankan akan seperti ini. Jadi ini yang merah ini merupakan setosa, yang biru ini merupakan virginica, dan yang hijau yang paling atas ini merupakan versicolor. Dan yang kuning yang menyebar ini merupakan unknown-nya, kelas unknown. Selanjutnya pada soal B, yaitu sepal width dengan petal length. Di sini sepal width terdapat pada kolom indeks ke-2 dan petal length terdapat pada kolom indeks ke-1. Jadi hampir sama seperti yang tadi. Untuk X-nya ini setosa semua baris dengan kolom indeks kedua. Untuk Y-nya itu juga sama. Setosa dengan semua baris dan kolom indeks ke-1 dengan sketcher warna merah. Lalu untuk versi color, X-nya itu semua baris dengan indeks kedua, dan Y-nya itu semua baris dengan kolom indeks ke-1 dengan sketcher warna green atau hijau. Lalu untuk virginica juga sama. Untuk X-nya ini semua baris dengan kolom indeks kedua. Lalu Y-nya ini semua baris dan kolom indeks ke-1. Lalu sketchernya warna biru. Untuk unknown-nya sendiri, baris pada semua baris dan kolom pada indeks kedua. Untuk Y-nya semua baris dan kolom pada indeks ke-1. Untuk sketchernya warna yellow. Untuk selanjutnya di sini menambahkan title, yaitu sepal width dan petal length, lalu menambahkan label X-nya itu sepal width dan label X-nya itu petal length.
kalau dijalankan akan menghasilkan grafik yang seperti ini. Jadi yang merah ini setosa, yang biru ini virginica, dan yang hijau versicolor, serta yang kuning ini yang kelas unknown. Selanjutnya untuk setter plot pada sepal width dengan petal length, yang C. Jadi di sini bisa dilihat pada Excel-nya sepal width ini terdapat pada kolom indeks kedua dan petal width ini terdapat pada kolom indeks ke-0. Jadi bisa didefinisikan kalau X-nya itu kelas setosa dengan semua baris dan kolom pada indeks kedua. Untuk Y setosanya sendiri semua baris dan kolom pada indeks ke-0. Dengan scatter warna merah. Selanjutnya untuk versicolor-nya, X-nya itu indeks kedua dan Y-nya itu kolom indeks ke-0. Untuk Y virginica-nya, X-nya itu kolom indeks kedua dan Y-nya itu kolom indeks ke-0 dengan semua barisnya. Lalu scatternya menggunakan warna biru. Untuk yang unknown juga sama, X-nya ini pada indeks kedua dan Y-nya ini pada kolom indeks ke-0 dengan scatter warna kuning. Lalu menambahkan title sepal width dengan petal width, lalu X labelnya sepal width dan Y labelnya petal width. Untuk hasilnya seperti ini yang setosa, ini yang virginica, dan ini yang versicolor. Selanjutnya hubungan scatter plot dari sepal length dan petal length. Dilihat pada Excel, petal length sendiri ada pada indeks ke-1. Sepal length pada indeks ketiga dan petal length pada indeks ke-1. Jadi X-nya nanti indeks ketiga dan Y-nya nanti kolom indeks ke-1. Sama setosanya pada kolom indeks ketiga dan Y-nya pada kolom pada indeks ke-1 dengan scatter warna merah. Dan versicolor ini, X versicolor ini kolom dengan indeks ketiga dan Y versicolor kolom dengan indeks 1 dengan scatter green. Lalu X virginica-nya ini pada kolom indeks ketiga, Y virginica pada kolom indeks ke-1 dengan scatter blue, dan untuk X unknown sendiri sama pada indeks nomor 3 dan untuk Y unknown-nya pada indeks kolom nomor 1 dengan scatter warna yellow. Untuk title-nya sepal length dan petal length, lalu X label-nya ini sepal length dan Y label-nya ini petal length. Untuk hasilnya akan seperti ini. Ini yang setosa, ini yang virginica, dan yang paling atas ini merupakan versicolor-nya. Lalu lanjut pada soal nomor 6. Jelaskan bagaimana pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Jadi karakter pengelompokannya ini cenderung sama, bukan. Jadi kelompok pada kelas yang sama itu cenderung berkumpul atau mengelompok. Lalu pengelompokannya ini bisa dilihat contohnya pada yang ini, pada yang hubungan antara petal length dengan sepal length dengan petal length. Di sini kan yang setosa seperti mengelompok dengan yang setosa. Yang biru ini atau virginica-nya juga terlihat mengelompok, cenderung mengelompok. Lalu untuk yang versicolor juga sama. Selanjutnya pada nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Jadi untuk meramal jenis data unknown ini dilakukan dengan menggunakan teknik visualisasi scatter plot. Seperti yang kita pada nomor 5 tadi. Yang mana scatter plot ini akan bergantung pada beberapa atribut seperti sepal width, sepal length, petal width, dan petal length. Dengan begitu, scatter plot ini akan menggambarkan beberapa atribut ke dalam diagram Cartesius dengan warna yang sudah ditentukan. Bisa diprediksi juga dengan melihat
ke arah mana warna dari jenis anon itu bergelombol. Misalnya kalau ke arah merah berarti setosa, kalau ke arah biru berarti virginica, kalau ke arah hijau berarti versicolor seperti itu. Lalu selanjutnya pada nomor 8 buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk virginica. Di sini juga ada hint untuk kita menggunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas. Jadi pertama saya membuat variabel spesies dulu dan mengambil array pada berupa kolom-kolom dari data set iris. Di sini ada kolom peta width, peta length, sepal width, dan sepal length. Lalu di sini melakukan perulangan dengan for i in range-nya itu 0, len setosa min 1, ini maksudnya untuk menampilkan atau mengambil banyaknya data. Lalu di sini memanggil library matplotlib-nya dan menggunakan plot untuk memanggil spesies, dan di sini setosanya itu dari baris ke i dengan kolomnya itu semua kolom dengan berwarna merah. Lalu untuk virginicanya juga sama dengan memanggil spesies, lalu virginicanya dari baris ke i sampai dari baris ke i, dan kolomnya itu semua kolom dengan warna blue. Lalu untuk kelas versicolor juga sama. Di sini memanggil spesiesnya dulu, lalu untuk barisnya ini baris i dan semua kolomnya dengan warnanya itu green. Lalu di sini dengan menampilkan fungsi show untuk menampilkan grafiknya. Karena di sini kita memanggil library matplotlib, jadi untuk menampilkan matplotlib-nya ini kita menggunakan perintah show atau fungsi show. Jika dijalankan akan seperti ini. Lalu lanjut pada soal nomor 9. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Jadi di sini bisa dilihat untuk grafik ini, di setosa ini pada kolom petal width ini termasuk rendah. Lalu ada kelas virginica di tengah-tengah, lalu yang tertinggi ada kelas versicolor. Untuk di kolom petal length juga hampir sama. Di sini yang terendah ada kelas setosa, lalu di atasnya ada kelas virginica, dan yang tertinggi versicolor. Untuk sepal width ini setosa berada di yang tertinggi. Lalu untuk versicolor ada di tengah-tengah, dan yang terendah ini kolom virginica. Pada kolom sepal length yang kelas terendah itu ada setosa, lalu yang tengah-tengah ada kelas virginica, dan yang tertinggi kelas versicolor. Sekian jawaban dari tugas pada soal modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.